Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, Novia Erliana Saputri, dari jurusan Akuntansi Perkantoran Politeknik Dharma Patria Kebumen, NIM 2031-2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima yang berdasarkan konsep 3A. Konsep 3A yaitu yang pertama, sikap atau attitude. 2. Perhatian atau attention. 3. Tindakan atau action. Konsep yang pertama yaitu sikap atau attitude. Sikap mencerminkan perilaku atau gerak-gerik yang terlihat pada diri seseorang ketika menghadapi situasi tertentu atau ketika berhadapan dengan orang lain. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan saat melayani pelanggan. Yang pertama, tidak bersikap a priori kepada pelanggan. Selalu berpikiran positif. Memperlihatkan sikap ramah, terbuka, dan ceria. Menghormati dan menghargai pihak yang dilayani. Untuk konsep yang kedua, yaitu perhatian atau attention. Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan atau pengguna, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengguna, maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Sikap baik yang ditunjukkan kepada para pelanggan merupakan kunci pembuka untuk membina hubungan yang baik. Sikap baik tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan perhatian. Perhatian dibagi menjadi dua, yaitu perhatian kepada pelanggan internal dan perhatian kepada pelanggan eksternal. Yang pertama, perhatian kepada pelanggan internal. Pemberian perhatian kepada pelanggan internal harus dilakukan secara timbal balik, baik oleh jajaran manajemen perusahaan atau organisasi terhadap bawahannya, maupun oleh masing-masing pegawai kepada sesama pegawai. Dengan memberikan perhatian secara timbal balik, maka akan berguna untuk menampung keinginan, saran, dan kritik pegawai bagi perusahaan atau organisasi, membina arus komunikasi formal dan informal, membina kebersamaan dan keselarasan kerjasama, serta peredam gejolak sosial yang mungkin terjadi pada perusahaan. Yang kedua, yaitu perhatian kepada pelanggan eksternal. Dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan eksternal, akan sangat dirasakan ketika penyedia layanan akan berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Di sini ada beberapa kemampuan berinteraksi yang luas kepada pelanggan. Yang pertama, yaitu dapat menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mampu memposisikan diri sebagai penampung keluhan, saran, kritik, dan pelanggan. Yang ketiga,
mampu memposisikan diri sebagai wakil organisasi atau perusahaan untuk memberikan jawaban atau saran yang baik dan tepat. Yang keempat, mampu memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mewujudkan keinginan pelanggan secara optimal. Konsep yang ketiga yaitu tindakan atau action. Tindakan atau action merupakan rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan terbaik bagi pelanggan. Tindakan yang tergolong pada perbuatan nyata untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan adalah semua upaya yang dilakukan sejak seseorang atau sekelompok orang merencanakan untuk mendirikan perusahaan, kemudian menyelenggarakan aktivitas produksi barang atau pembentukan jasa, sampai dengan pemberian layanan langsung ketika terjadi penyerahan barang atau jasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan saat melayani pelanggan. Yang pertama, yaitu regulasi layanan, di mana menentukan aturan atau regulasi untuk pelaksanaan kerja sebagai pedoman agar setiap tindakan yang dilakukan tidak menyimpang. Yang kedua, adanya fasilitas-fasilitas layanan. Dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melakukan tindakan pelayanan sehingga dapat mewujudkan layanan yang maksimal. Yang ketiga, adanya tim pengarah. Tim pengarah akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan, memberikan arahan, membuat solusi, serta melakukan perbaikan kinerja pegawai. Yang keempat, mudah, murah, serta manfaat. Artinya, kemudahan dalam pelaksanaan, kemurahan dalam pembiayaan, serta kemanfaatan yang optimal. Yang terakhir, ada beberapa tindakan pelayanan bagi pelanggan eksternal. Yang pertama, melakukan survei dan mencatat kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memproduksi atau membeli untuk menyediakan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mencatat pesanan pelanggan. Yang keempat, melakukan konfirmasi untuk penegasan atas pesanan pelanggan. Yang kelima, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.